Nah, seperti yang kita ketahui, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, di mana peran guru ini adalah membimbing dan membantu mereka menjadi individu yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang, di masa depan. Nah, banyak sekali yang kita ketahui bahwa seringkali kita mendengar informasi mengenai guru yang berperilaku kasar terhadap siswanya. Nah, cara kita ketika menegur guru yang berperilaku kasar terhadap siswa adalah sebenarnya berawal dari penting untuk melakukannya dengan hormat dan sopan. Anda bisa menggunakan pendekatan yang bersifat konstruktif dan menggunakan cara yang lebih sopan dan mengungkapkan kekhawatiran Anda dengan jelas. Jadi, misalkan saja saya ya contohnya dapat mengatakan ke guru yang bersangkutan seperti begini, maaf Pak atau Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa saya merasa tidak nyaman dengan cara Anda berkomunikasi atau dengan cara Anda berperilaku kasar seperti ini dengan siswa. Nah, saya percaya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran tanpa perlu menggunakan bahasa atau menggunakan sikap yang kasar. Itu cara pertama. Ya, kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita tidak merasa nyaman bahwa perilaku guru ini sangat mengganggu dalam proses belajar mengajar. Atau mungkin dengan cara bicara langsung dengan guru. Nah, di sini murid atau orang tua murid dapat mencoba berbicara langsung dengan guru untuk menjelaskan masalah yang terjadi dan mencari pemahaman bersama. Atau juga kita bisa menggunakan tindakan lain apabila cara santai, cara yang sopan kita ungkapkan tapi tidak mempan, kita bisa langsung melaporkan ke pihak sekolah. Nah, jika pembicaraan langsung tidak menghasilkan solusi yang memuaskan, orang tua atau murid dapat melaporkan insiden tersebut kepada pihak sekolah seperti kepala sekolah atau koordinator program. Atau dengan cara lain juga mengajukan pertemuan formal. Nah, di sini orang tua murid dapat meminta pertemuan formal dengan pihak sekolah dan guru yang membahas atau untuk membahas permasalahan yang terjadi dan mencari solusi yang sesuai. Bisa juga melaporkan ke otoritas pendidikan jika masalah tersebut serius atau tidak dapat diselesaikan di tingkat sekolah. Nah, orang tua atau murid dapat melaporkannya ke otoritas pendidikan yang lebih tinggi seperti dinas pendidikan setempat. Ada cara yang lain lagi adalah mengajukan protes secara tertulis. Nah, jika diperlukan, orang tua atau murid dapat mengajukan protes secara tertulis kepada pihak sekolah dan otoritas pendidikan. Nah, mungkin dengan berbagai cara itu bisa kita lakukan untuk menegur guru yang berperilaku kasar terhadap siswa. Jadi sebentar saya mau cerita nih. Mungkin di daerah perkotaan seorang guru
Sebenarnya saya tidak terlalu mendengar di daerah perkotaan seorang guru menegur siswanya dengan cara kasar. Terlebih kasus kekerasan guru terhadap siswa itu lebih banyak saya dengar di daerah perkampungan. Nah, jika di daerah saya ambil contoh saja, di daerah saya semua upaya yang saya sebutkan tadi, cara menegur guru dengan sopan, dengan baik, itu sepertinya tidak berlaku di daerah saya, karena saya pernah mengalami kejadian kekerasan guru terhadap siswa. Saya termasuk salah satu korbannya, dan sebenarnya itu adalah kelalaian saya juga sebagai murid, yang dimana ada peraturan sekolah datang ke sekolah jangan sampai terlambat. Saya waktu itu datang terlambat, dan yang tidak etisnya lagi adalah guru datang terlambat juga. Nah, guru yang bersangkutan yang datang terlambat tidak menyadari bahwa dia juga melakukan kelalaian, dan dia yang memberikan sanksi kepada siswa yang terlambat. Nah, sanksinya ini tuh berlebihan. Jadi si guru ini memberikan sanksi ke siswanya itu dengan menggunakan bambu, seperti pemukul kecil dari bambu. Nah, dari situ dia menyuruh murid satu-satu maju, lalu dia memukul dengan menggunakan bambu di bagian betis siswanya. Saya salah satunya, dan hampir rata-rata semua siswa itu benar-benar memar dan berdarah di bagian betisnya. Nah, akhirnya dari situ ada beberapa siswa perempuan yang benar-benar nangis kesakitan, dan kebetulan ada salah satu siswa ini lagi bisul di bagian betis ke atas. Nah, si guru ini tidak sengaja memukul mengenai betis yang ada bisulnya. Akhirnya luka bisulnya ini benar-benar pecah, berdarah. Nah, si siswa ini pulang sambil nangis-nangis ke rumahnya,